wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Wati. Saya tolong dirapikan sedikit, Bu. Agak dirapikan sedikit. Maju, Bu, maju aja, Bu. Baik, kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Mak, mati kok tak senggol lo, Mak. Senggol aja. Senggol. Sana lo, Mak. Sini lo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nikmat Allah, karunia Allah yang melimpah tercurah kepada kita sehingga alhamdulillah sore hari ini kita bisa hidup di majelis ilmu. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa besar. Untuk itu Bunda, mari sama-sama kita syukuri karunia Allah biqaulina dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya Bunda semua kita berharap diiringi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mudah-mudahan yang dirahmati Allah, saat ini akan ganti bulan, yaitu bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah alhamdulillah di situ ada hari raya Kurban, di situ ada ibadah haji. Sebagian saudara-saudara kita sudah berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulku la syarika lak. Informasinya yang berangkat saat ini adalah 100 ribuan. Tapi ada padahal kalau 65 tahun itu Bunda harusnya diprioritaskan. Karena mohon maaf badannya sudah bau minyak kayu putih. Kalau minyak kayu putih, Masya Allah. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang berangkat haji sampai pulangnya nanti jadi haji yang mabrur. Rasul menyampaikan tidak ada balasan bagi haji mabrur illal jannah, kecuali dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ya. Dan mohon maaf, di antara 12 bulan itu ada arba asyurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan 11, bulan 12, bulan 1 dan bulan 7. 4 bulan disebut dengan arba asyurul hurum. 4 bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan satunya pisah yaitu bulan 7, bulan Rajab. Ya, Rajab budaya. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Zulqa'dah masuk. Maksudnya dikatakan bulan
Dan hari yang paling utama adalah 10 hari, mohon maaf, Zulhijjah. Ya, maka kita mengenal wal fajr wal layalin ashr. 10 ini mohon maaf kalau malamnya berujung pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya mudah itu berujung pada 10 awal Zulhijjah. Setahun yang akan datang sama setahun yang sudah kita lalui. Bayangin mudah, jenengan belum berbuat dosa sudah diampuni. Tapi kalau jenengan merasa nggak punya dosa, nggak usah puasa. Ya, berapa yang dihapus sudah? Kan ini puasa harus dosa 2 tahun. Lah kalau jenengan nggak punya dosa, ngapain puasa? Tapi saya mau tanya, di antara jenengan ada nggak yang punya dosa? Oh, siapa di antara jenengan yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Siapa yang punya dosa? Tunjuk tangan. Siapa yang dosanya banyak? Tunjuk tangan. Masya Allah. Kita ini dosanya banyak, mudah, tapi minta kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, masukkan saya ke dalam surga. Udah dosanya banyak, kita surga lagi. Ya Allah, maka mudah usahakan minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini puasa, malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besoknya sholat Idul Adha, dilanjutkan nyembelih hewan kurban. Masya Allah, mudah usahakan hari itu puasa. Gimana? Sanggup? Siap mudah? 2 tahun tuh, 2 tahun tuh. 2 tahun tuh semuanya. Ya. Tapi ada yang bilang misalnya, Ustaz, puasa wajib saja belum dibayar. Apalagi di puasa tanggal 9 kayaknya nggak sanggup. Ya udahlah. Kalau nggak sanggup silakan makan yang banyak. Ya, mau gimana lagi mudah. Nah, usahakan mudah ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 usahakan optimalkan. Azalkan kalau bisa punya anak-anak sekolah libur belum ini? Udah libur ya? Nah, kalau sudah libur, dengan bisa ambil sholat yang sunnah yang utama. Apa sholat sunnah utama? Sholat sunnah Isra. Apa sholat sunnah Isra itu? Sholat sunnah yang dikerjakan di awal duha. Dengan sholat subuhnya kan di rumah, di masjid boleh? Boleh. Di rumah bagus. Dengan sholat subuh di rumah, sebelumnya awali dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dengan sholat sunnah qabla subuh 2 rakaat. Habis itu sholat subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh 2 rakaat, dengan mohon maaf ngaji, pikir, ada pikir pagi ya. Ada ngaji, ada zikir, mungkin jenengan juga istighfar, ngaji, zikir, sampai kurang lebih setengah 7. Setengah 7 mudah. Setelah setengah 7 jenengan terap, udah setengah 7. Jenengan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah Isra awal duha. Masya Allah mudah. Tahu nilainya? Nilainya seperti umroh haji sempurna. Mohon maaf, Ustaz, berapa hari? Sanggup 10 hari, 10 hari. Gak sanggup 9 hari. Gak sanggup 7 hari. Gak sanggup 5 hari. Mohon maaf, anak-anak tidur. Ya, paling kita kan siapin masak sebentar aja. Ya, suami yang kerja insya Allah udah disiapin. Begitu suami berangkat, ya mas, silakan berangkat. Dengan saling suami berangkat, dengan lanjut duduk. Ya. Sholat 2 rakaat awal duha, sholat isya setengah 7, asalkan udah mohon maaf habis sholat subuh dengan zikir. Nggak boleh habis sholat subuh YouTubean, Facebook bukan, WA-an. Waduh, tidak boleh. Yang boleh hanya zikir. Nah, zikir kan macamnya banyak. Jangan zikir pagi boleh. Ya, memperbanyak ngaji bagian daripada zikir boleh. Kalau di masjid ada
tujuan. Kurang-kurang dikit lah kamu. Waktu isyraq bunda ya, waktu isyraq ya awal duha. Ya, nah bunda yang dirahmati Allah, kalau bunda kerjakan ini penting sekali. Kemudian usahakan tiap hari minimal 1 juz, subuh lebih. Tiap hari sedekah, wabil khusus sedekah subuh. Saya udah bilang kan, rutinkan sedekah subuh. Masih rutin sampai sekarang? Masih rutin sampai sekarang bunda? Alhamdulillah. Berapa? 100.000 per hari. Oh, banyak kan? 50. Masih banyak. 20. Ada yang 20.000 per hari. Kok kebanyakan? 10. Alhamdulillah ada yang 10. 5.000 per hari loh ya. Per hari 5.000 masih berat. Oke, yang ini jangan ditawar ya. 2.000 per hari. Masya Allah bunda, sedekah subuh itu mengekalkan harta kita. Sedekah subuh itu biinillah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Rutinkan, bikin kotak sendiri di rumah tiap subuh. Ya, mohon maaf, meskipun besar yang penting ikhlas. Ya, meskipun besar yang penting ikhlas. Jadi gitu bunda, masukin rutin bunda. Mohon maaf, yang besarnya kayaknya 5.000 silakan. Yang 10.000 silakan. Yang 2.000 silakan. Mungkin 2.000 berat, mohon maaf, mungkin yang bentuknya bulat kecil itu. Habis jenengan masukin doa bunda. Masya Allah. Jenengan masukin taruhlah 5.000 masuk, kemudian doa. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lancarkan rezeki kami semua. Ya Allah, izinkan kami ya Allah senantiasa dekat kami. Ya Allah, jadikan anak-anakku soleh-soleh. Amin. Masya Allah. Jenengan masukin lagi boleh, masukin kelonak. Bunyinya kelonak. Jenengan mintanya setengah jam. Ya Allah, bunyinya kelonak, mintanya setengah jam. Ya. Nah, duit itu kemudian bagaimana? Gampang. Jenengan minta tolong suruh suami bawa ke masjid boleh, diberikan kepada yatim piatu boleh, diberikan kepada panti asuhan boleh, atau jenengan tunggu 2 minggu, 2 pekan atau 1 bulan, ambil terkumpul duit sekian ratus ribu, taruhlah belikan makanan, bikin jajanan, gunakan untuk sedekah Jumat. Ada ya? Ada juga sedekah yang kajian subuh, Masya Allah. Ya, orang sholat Jumat tamunya Allah, disediain oleh Allah Al-Quran, disediain oleh Allah zikir, disediain oleh Allah. Mohon maaf, sholat ini makanan yang Allah sediakan, makanan rohani, sementara makanan jasmaninya ibu yang nyiapin. Ya, disediakan di situ ada kalanya, di situ atau di sana. Kemudian setelah itu mohon maaf, makanan jasmani, makanan rohaninya apa? Kemudian habis sholat Jumat, habis kajian subuh, makanan jasmaninya dapat dengan menjauh rumah, dengan menjauh tamunya. Masya Allah. Maka yakinlah bunda, yakin ya, dengarkan ucapan saya ya. Mohon maaf, bunda nanti jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Ya, mohon maaf, bidadari surga diciptakan bunda nggak ada kelulusannya. Bidadari surga diciptakan oleh Allah bunda, mohon maaf, ya langsung jadi gitu aja. Sementara jenengan, ya harus merawat anak-anak, harus melahirkan, harus bakti kepada orang tua, harus melayani suami, belum lagi harus sholat, harus masak, harus ini. Jauh bunda, jenengan lebih cantik daripada bidadari surga. Masya Allah. Ustaz, saya udah tua, keriput kulit saya, mata saya pun sudah blau, sudah rambut melihat gini sudah blau yang jelas. Bunda, jangan khawatir, nanti kalau jenengan ada di surga, usia jenengan itu kisaran 33 sampai 35 tahun. Itu usia badan lagi bagus-bagusnya, usia
Indonesia fisik lagi bagus-bagusnya, ibarat cantik itu lagi cantik-cantiknya, masya Allah. Jadi mohon maaf ya, nenek-nenek nggak ada di surga. Ya, mohon maaf. Jadi nenek kalau nanti masuk surga, udah lagi nek. Masya Allah, 33 tahun, tuanya aja cantik. Bagaimana kalau 33 tahun? Masya Allah. Ya, maka mudah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya nanti umur di surga itu rata sekitar 33-35 tahun. Masya Allah. Maka mudah yang dirahmati Allah. Ayo kita bareng-bareng ke surga yuk. Ayo Bu, kita bareng-bareng nanti reunian kita di surga. Ngobrol kita di surga. Ingat Ustaz, dulu pengajian kita kok. Ibu ini kok gak kelihatan ya? Ibu yang mana? Itu ibu yang jilbabnya di waktu pengajian. Mohon maaf Bu, seluruhnya ngumpul, ada 1-2 ibu yang gak hadir di situ. Maka masya Allah Bu, kemudian kita lakukan, ayolah kita rayu Allah, kita mohon kepada Allah. Mungkin ibu ini gak ada di sini, tapi adanya di sana, di neraka. Maka kita sama Allah, ya Allah, saya punya teman namanya Bunda Fulana dan satu lagi Bunda Fulana. Dulu kita ngaji bareng-bareng, dulu kita taklim bareng-bareng, dulu kita mohon maaf istiqomah ke masjid bareng-bareng. Tolong ya Allah, angkat dia dari neraka, masukkan ke surga. Maka insya Allah akan izinkan. Masya Allah. Makanya kalau Tuhan berteman dengan orang-orang yang soleh-soleh itu. Kalau masuk surga, ada yang masuk neraka, bisa dimintain tolong sama Allah, dicampur. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, lalu kumpulnya di neraka, gimana? Apa minta ya Allah yang di surga turunin di sini? Ya, yang di surga turunin di sini. Allah. Maka mudah yang dirahmati Allah. Jadi intinya mudah, mohon maaf, bersyukurlah kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan 10 awal daripada Zulhijjah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping 10 awal ini ada satu keutamaan lagi, yaitu pada saat itu Bunda Nabi Ibrahim 96 tahun kurang lebih ya, sekitar 86 atau 96 baru dikasih oleh Allah anak. Kemudian setelah itu Bunda anaknya diletakkan di Mekah bersama bundanya, namanya Bunda Hajar. Dan pada saat itu Bunda kemudian Nabi Ismail mulai gede, dan ternyata Bunda Allah masih ingin menguji Nabi Ibrahim. Kemudian dikasih mimpinya sangat jelas sekali, yaitu disuruh menyembelih anaknya. Masih ragu dengan mimpinya, ditunggu lagi, mimpi lagi Bunda. Akhirnya setelah itu ngomong dengan istrinya, ngomong dengan anaknya, akhirnya wahai suamiku, ini Hajar yang ngomong, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Ngomong sama anaknya yang masih kecil, wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Tapi saya minta tolong ya ayah ya, pedangnya tolong ditajemin. Ya, tajemin. Nabi Ibrahim kasih tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Hari Yaumul Nahar, setelah mimpi beberapa kali, sekitar tanggal 10 Zulhijjah, dibawalah Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu di satu tempat, siap-siap untuk disembelih. Mohon maaf, pada sangat berangan Bunda, setan kelingkungan. Kenapa? Waduh, kalau Ismail ini jadi disembelih, berarti Ibrahim benar-benar cinta sama Allah. Aduh, hancur berjatuh. Akhirnya Bunda dirayulah istrinya. Wahai Hajar, itu anakmu satu-satunya, kamu sudah tua. Harusnya yang disembelih itu suamimu aja, jangan anakmu. Ya, kemudian begitu dengar bilangnya setan kayak itu, ambil batu, kemudian
kemudian dilempar, merasa nggak bisa bantu ibunya, bantu anaknya. Is apa? Atau main gitu ya. Apa? Kamu itu masa depannya masih panjang. Ya artinya disebutnya itu ibumu atau bapakmu. Nabi Ismail langsung tuh ambil batu lempar. Oh, batu Ibrahim. Batu Nabi Ibrahim. Waduh, lebih garang lagi Nabi Ibrahim. Akhirnya lempar 3 kali itu disebut dengan lempar jumroh. Ya. Namun yang dirahmati Allah, akhirnya sudah dekat dengan waktunya, pedang sudah lempar. Kemudian mohon maaf, sudah terasa itu dinginnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah menyampaikan, wahai Ibrahim, engkau sudah berhasil melalui ujian. Aku lebih kau cintai daripada apapun yang kau miliki, termasuk anakmu. Ya, akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kambing. Andai kata waktu itu Nabi Ismail bisa disembelih, mungkin kita disuruh nyembelih anak-anak kita. Saya disuruh nyembelih anak saya, jangan disuruh nyembelih anak. Ya, tapi Allah cinta kita. Ini ternyata hanya ujian. Maka mudah-mudahan saya sampaikan, mohon maaf, kita nggak disuruh nyembelih anak kok. Kita nggak disuruh nyembelih diri kita sendiri. Kita nggak disuruh menyembelih orang tua kita. Jangan nggak disuruh menyembelih suami. Tapi mohon maaf, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Bahimatul an'am. Apa hewan kurban itu? Macamnya ada 3. Yang pertama adalah bakor, sapi. Yang nomor 2 adalah unta. Yang nomor 3 adalah kambing. Bunda, risalah kurban bukan sekali seumur hidup. Risalah kurban bukan, mohon maaf, 3 tahun atau 5 tahun sekali. Tapi risalah kurban adalah setiap tahun. Maka pada jenengan ada rezeki Bunda, tahun ini kurban, tahun depan kurban, tahun kemarin juga sudah kurban, rutinnya. Mohon maaf, bisa. Intinya niat. Bu, kalau sudah niat pasti bisa. Ya, pasti bisa kalau sudah niat. Tapi kalau tidak memiliki niat, ya ini yang masalah Bunda. Ini yang masalah kalau tidak punya niat. Meskipun banyak duit, tapi kalau udah nggak punya niat, mau gimana? Tapi kalau nggak ada duit sudah punya niat, Bunda, pernah dengar pemulung naik haji? Pernah dengar mohon maaf yang cari plastik pinggir jalan, dia mohon maaf masuk di televisi, masuk di YouTube, apa dia tiba-tiba datangin mengurus kurban kasih duit 10 juta. Padahal mohon maaf itu termasuk orang paling miskin di kampung ini. Tiap tahun dapat zakat, tapi ternyata kurban. Ustaz, alhamdulillah saya kurban tiap tahun. Kurban apa Bunda? Kurban wah, kalau kurban perasaan ini agak susah. Nah, bagaimana supaya Bunda bisa kurban tiap tahun? Saya kasih tahu caranya. Afan, mohon maaf. Bu, mohon maaf, di rumah ada berapa orang? 4, ya. Bu, di rumah ada berapa orang? 4 ya. Ya, kita hitung aja. Ya. 4 orang. Berbeda ya, saya ambil kalkulator karena otak kita sudah sangat terbatas. Ya, ngomong sama suami, ngomong sama 2 ini anak ya, anak tuh 2 ini anak. Tahun depan kita kurban ya suamiku. Gimana caranya? Gampang. Tiap hari kita masukin kotak infak, kamu nak ya mbak atau kamu di ya 2000 ayah 2000 atau ayah 3000, mohon maaf ibu 3000. Ya, kita hitung Bu. Ayah 3000, ibu 3000, anak-anak 2000. Saya mau tanya, kecil atau besar? Jajannya anak-anak lebih daripada itu kan? Betul?
tanya, jajan mana lebih indah dari 5.000? Lebih. Jenengan 3.000, suami 3.000, anak 2.000, anak satu 2.000. Berapa per hari? 10. 1 bulan? 300. 1 tahun? 3 juta 600. Bisa nggak membeli kambing? Bisa. Ya, gampang kan? Tapi Bunda, tulisin tuh kotaknya. Spesial kurban tahun 2023. John kotak antek. Ini penting ini. Nanti kalau jenengan yang tulisin itu butuh duit rokok, ya suaminya kan belum. Kok nggak ada isinya? Belanja. Ya Allah. Maka Bunda yang dirahmati Allah, gampang kok. Saya yakin bisa Bunda. 2.000 anak, 2.000 satu lagi anak, jenengan 3.000 suami 3.000 per hari. Ya, insya Allah bisa Bunda. Ya, cuma niatnya harus kuat. Ya. Ustaz, bagaimana misalnya satu keluarga 5, 2.000-an? Masya Allah. Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau sudah punya niat Bunda, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terakhir saya bilang Bunda, jenengan kurban, jenengan infak, jenengan umroh, jenengan haji, jenengan zakat, saya bilang ya, itu duit Bunda yang sebenarnya. Saya ulangi, jenengan haji, umroh, kurban, zakat, infak, sedekah, itu duit Bunda yang sebenarnya. Kenapa? Karena jenengan punya rumah, jenengan punya mobil, jenengan punya motor, mati dibawa nggak? Saya mau tanya, mati dibawa nggak? Ada cerita di sini orang meninggal motornya dikuburin bareng-bareng. Ada cerita di sini orang meninggal mobilnya dikuburin bareng-bareng. Ada cerita di sini rumahnya diangkat ke yang sekaligus dikuburin dengan orangnya. Ya, kan? Saya mau tanya, Bunda punya rice cooker, Bunda punya spring bed, punya kulkas, punya mesin cuci, punya sofa. Saya mau tanya, Bunda meninggal di bawah apa? Jawab Bunda. Bunda meninggal di bawah apa? Bunda punya baju penuh 6 kotak, 1 kotak isinya suami, 5 kotak isinya baju Bunda. Ya, jadi 1 lemari itu ada 6 kotak Bunda. 1 kotak itu isinya punya suami, 5 kotak isinya baju Bunda. Ya, baju yang sudah lama-lama Bunda mohon maaf jangan disimpan. Ya, kok nggak bisa dipakai sudah lama-lama, mungkin Bunda sudah gede sekarang badannya. Infakkan, sedekahkan. Kalau tidak Bunda, apa yang terjadi? Jenengan meninggal 1 lemari, bahkan 2 lemari, bahkan 3 lemari, jenengan meninggal di bawah nggak? Di bawah nggak Bunda? Jenengan punya duit di ATM, jenengan punya duit di deposit, jenengan punya duit mohon maaf punya kulkas duit di rumah. Berangkas Bunda ya. Berangkas. Saya mau tanya, meninggal jenengan bawa nggak? Tapi infak, sedekah, kurban, zakat dan lain sebagainya itu yang jenengan bawa. Nanti di yaumil qiyamah Bunda jenengan bahagia, duitnya balik semua. Masya Allah. Maka Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia juga akan ninggalin kita. Cepat atau lambat. Mungkin jenengan duluan, saya belakang. Atau saya belakangan, jenengan dulu. Efek progres. Ya. Maka mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo Bu, bismillah ya. Jadi yang memiliki baju-baju di rumah, Bu, jangan tunggu nanti kita mati. Karena kalau mati nanti jelas itu dibagi Bunda. Dibagi. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang dekat. Wah, kalau nggak dibagi mungkin yang untuk apa kita yang dirahmati Allah. Jadi tolong Bunda, tolong. Itu duit kita yang sebenarnya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan sini begitu Bunda, silakan kalau ada yang mau disampaikan mohon.
Udah puasanya itu apa ya? Secara hitung-hitungan 9 hari. 1 sampai 9. 10 nggak boleh puasa. Karena 10 kan Idul Adha, haram puasa. Hanya saja sunahnya mudah makannya. Kalau bisa dari mulai subuh sampai sholat, kalau bisa jangan makan dulu. Kalau mau makan yang ringan aja, minum yang ringan. Nanti makannya habis sholat. Sunahnya kayak gitu. Kecuali kalau Idul Fitri itu makan dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Adha sholat dulu baru makan. Bukan puasa ya, bukan puasa. Dan sunahnya makannya adalah daging kurban kita, bagi yang kurban. Tapi Ustaz, aku daging kurban sore nyampe-nya. Ya, sore nyampe-nya. Waktu kalau masak maghrib juga Ustaz. Maka nggak usah nunggu hewan kurban ya Pak. Nah, udah yang dirahmati Allah, jenengan puasa 9 hari, mantap, bagus. Kalau misalnya nggak sanggup, sehari-hari jenengan lakukan Senin Kamis nggak apa-apa. Ambil Seninnya, ambil Kamisnya, ambil Tarwiyah, ambil Arafah, dapat 4 hari. Iya. Maka nggak apa-apa udah. Kalau misalnya Ustaz saya ambil Zulhijjahnya, Kamis Seninnya bagaimana? Pahala Senin Kamis ikut dengan sendiri. Iya. Jadi sudah ini puasa hari Senin kalau lah ya, jenengan niat puasa Zulhijjah. Karena puasanya hari Senin, maka jenengan biasa puasa Senin, maka pahala puasa Senin jenengan langsung dapat. Maka jenengan pahalanya double. Zulhijjahnya dapat, puasa Seninnya dapat, Zulhijjahnya dapat, puasa Kamisnya dapat. Ini bagi yang biasa puasa loh ya. Bagi yang tidak biasa puasa, ya dapatnya Zulhijjah. Tapi mudah-mudahan kalau sayang sama kita udah letak kasih bonus sekalian puasa kan. Ingat bunda, jenengan biasa sholat tahajud. Suatu ketika jenengan capek sekali sakit, kemudian gak sholat karena sakit karena capek, maka jenengan sudah mendapat nilai pahala tahajud. Kenapa? Karena sudah hari-hari melakukan. Tapi kalau jenengan gak pernah melakukan, tiba-tiba sakit, malam jenengan gak sholat tahajud karena sakit, gak dapat. Kenapa? Karena gak biasa melakukan. Bedanya di situ bunda. Kalau biasa melakukan otomatis dapat. Kalau tidak biasa melakukan jangan dapat. Jenengan biasa sholat tahajud, ternyata 3 hari jenengan sakit, gak bisa sholat tahajud, demam, digil, gak bisa tahajud. 3 hari jenengan gak tahajud, tetap dapat nilai tahajud. Kenapa? Karena jenengan tidak tahajud, ada uzur. Uzurnya apa? Sakit. Jadi bunda, insya Allah pahalanya double. Ya, masya Allah bunda. Kita doanya saya bunda ya. Allah a'lam bishawab. Silakan yang lain. Allah a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nak, karena walaupun bulan puasa, walaupun bulan hari-harinya, pada malam harinya nenek sedang capek, maka nenek sholat zikir pada sudah berisa, apakah boleh begitu atau gimana? Itu aja nak, karena kadang-kadang ada capek, ada apa gitu. Terima kasih. Sholat aja lagi. Ya, siap. Bismillah. Satu-satunya jamaah yang manggil saya nak cuma beliau. Di mana-mana dipanggil Ustaz. Satu-satunya di spesial ya, masya Allah. Terima kasih. Saya kayak anaknya beliau, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Nek nantiasa sehat, umurnya panjang, barokah, dan insya Allah kita semuanya dikumpulkan di surga. Bunda, mohon maaf, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada 2 sahabat. Satunya Abu Bakar, satunya Umar. Ini bisa dilewat dalam kitab Al-Wajiz. Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma tutir? Kapan kamu witir? Abu Bakar bilang begini, ya, saya witir qabla an anam. Saya witir sebelum tidur. Kemudian ditanya kepada sahabat Umar, ma tutir? Kapan kamu witir? Ya. Kemudian beliau bilang, saya tidur dulu, bangun baru
dua sahabat berbeda. Satu Abu Bakar witir dulu baru tidur. Ya. Kemudian Umar mohon maaf tidur dulu baru witir. Apa yang terjadi Bu? Dua-duanya dipuji oleh Rasul. Dua-duanya mohon maaf diucapin kalimat yang bernada Masya Allah kebanggaan dari Rasulullah. Jadi bunda jenengan sebelum tidur witir itu bagus. Ikuti caranya Abu Bakar. Jadi mau di awal malam boleh, pertengahan malam boleh, akhir malam boleh. Kalau sudah witir berarti nanti tahajud saja, nggak usah witir lagi. Kalau memang nanti belum witir, ya udah tahajud nanti ditutup dengan witir. Kalau lagi males bunda, tolong paling tidak tolong kerjakan dua tahajud, satu witir. Kalau lagi males. Kalau lagi nggak males, ngomong. Ya, mohon maaf, 8 tahajud atau qiyamul lail, 3 witir. Masya Allah. Kalau lagi males lagi, nggak tahu lah saya. Kalau lagi males lagi, ya mau gimana lagi loh? Wah susah. Dengar saya suara Assalamualaikum wassalamu alaikum ya Rasulullah. Berat ya. Ya kalau udah kayak gitu mau gimana lagi? Sudah jelas-jelas umat di masjid saya sahur hamid udah umat Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa taqabbal salat wa taqabbal salat la ilaha illallah. Kita wajib ada ucap jam 5. Ini yang susah. Ini yang susah ini ya. Mau gimana lagi? Mohon maaf bunda. Ya Allah, pada Allah sayang Allah kita dipanggil supaya dekat dengan Allah, dipanggil supaya dapat rahmatnya Allah. Malah mohon maaf Allah dicuekin. Ya Allah. Itu kita surga. Ya Allah. Maka mudah-mudahan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah istiqomah salat tahajud. Amin. Istiqomah salat witir. Amin. Istiqomah qiraatul Quran. Amin. Istiqomah sebelum subuh 2 rakaat. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik. Satu lagi. Iya. Tangguh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Bismillah. Kita memiliki kekurangan, punya hutang, pengen kurban, didahulukan. Mudah yang dirahmati Allah. Saya kasih amalannya biar jenengan terbebas dari yang namanya hutang. Doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doanya. Coba diikuti Bu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, artinya apa? Allahumma ya Allah, aku berlindung, a'udzubika berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari yang namanya hutang piutang, wa qahrir rijal, dan dalam cengkeraman manusia. Tolong lindungi saya, jangan sampai saya punya hutang dan jangan sampai saya dicengkeram oleh manusia. Ya, itu doanya Bu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita saja. Ya Allah, jauhkan hamba dari tangannya hutang. Nah, kemudian budaya yang dirahmati Allah, hutang itu termasuk sabda Rasul harus disegerakan dibayar. Ada 3 Bu yang harus disegerakan. Yang pertama adalah memakai
jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, cepat makami. Kalau dia baik, lepas ketemu dengan kebaikannya. Kalau dia jelek, sudah lepas dari pundak-pundak kita. Makanya kalau ada orang meninggal, sunnahnya cepat dimakamkan. Ya, Masya Allah, beberapa waktu yang lalu kejadiannya mungkin sudah setengah tahun ya, di Taman Lestari. Ada kawan saya tukang azan, Blok A, tukang azan udah azan asar, nggak bisa melanjutkan azan, ambruk meninggal. Ya, beliau azan asar nggak bisa melanjutkan azannya. Kemudian ada budak-budak bingung, oh nggak ada suaranya. Begitu ditanya sudah ambruk. Dan Masya Allah cepat sekali udah sebelum maghrib udah selesai proses pemakaman. Dan saya nyesal sekali kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya. Ya, padahal itu sahabat saya di meeting. Dulu satu meja dengan saya beliau. Masya Allah cepat udah. Jadi asal meninggal belum sampai maghrib udah clear. Masya Allah. Ya, satu memakamkan jenazah. Yang nomor dua menikahkan. Kalau jenazah punya anak perempuan atau laki-laki sudah berkeinginan untuk menikah, cepetin. Kalau tidak maksiat lo nanti dulu. Ya, jadi silakan. Apalagi anak jenazah putri atau putra, ikhwan atau apa, paham agama. Kalau tidak segera dinikahkan bahaya. Ya. Yang nomor tiganya adalah bayar hutang. Ada tiga ya. Apa tadi yang pertama? Memakamkan. Yang nomor dua menikahkan. Yang nomor tiga hutang. Nah, Ustaz, saya ingin kurban, tapi saya masih punya hutang. Bagaimana? Kurban secara umum adalah hukumnya wajib, tapi baginya mampu. Tidak mampu tidak wajib. Iya. Mohon maaf, kalau memiliki hutang berarti mohon maaf belum mampu. Berarti yang wajib adalah membayar hutang. Iya. Jadi Anda sampaikan selesaikan dulu. Insya Allah kalau jenengan punya niat hutang jenengan akan beres semuanya. Yang penting niat mau bayar. Yang susah mudah, yang nggak mau niat bayar. Ya, meskipun dia punya duit mudah, kalau sudah nggak mau niat bayar susah ini. Ya, saya sudah ketemu beberapa orang kayak begitu mudah. Ya, tetapi kalau nggak punya duit niat bayar hutang, Allah bantu. Yakin itu mudah, saya sudah alami. Pada saat itu anak saya yang pertama 15 tahun yang lalu kecelakaan dulu. Saya juga Ketabrak sininya pecah. Harus ada duit 30 juta untuk operasi saraf. Istri saya tiap rumah disebut. Tak pinjam duit. Ya. Mohon maaf, ada yang masih, ada yang mencibir, ada yang saya utangin hari ini, besok bayarnya. Ya, ada kayak gitu. Ada yang juga, kamu tuh suami mau kerjaan itu mana bisa bayar? Ada yang bilang kayak gitu. Istri saya masih ingat cerita sama saya. Ya Allah mas, kok ingat gitu? Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi bunda? Si bulan punya hutang sekian ratus, si bulan punya hutang sekian ratus, dicatat sama istri saya. Dan saya azab betul niat bayar hutang. Begitu dapat gajian bayar, begitu dapat gajian bayar, begitu dapat gajian bayar. Inilah bunda tak lama itu lunas. Yang penting nih. Kalau sudah tak punya niat, mudah niat susah. Ya Allah. Jadi saya sarankan mudah jangan dipaksakan. Ya, karena ibadah kurban itu wajibnya bagi yang mampu. Maka kalau usaha siapa orangnya yang mampu, walau itu dia tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musholana, jangan dekati tempat sholat kami. Inna a'tainaka al-kautsar, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Fasholli li rabbik, sholatlah sebab Allah, wanhar dan berkurban. Ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi insyaallah dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nanggung tadi. Salam. Ya, terima kasih. Bismillah. Bunda, satu sapi untuk 7 orang. Satu kambing untuk 1 orang. Satu ayam untuk ayam. Ya.
sudah termasuk ayah, sudah termasuk bunda, sudah termasuk anak-anak, termasuk mertua kita, mungkin orang tua kita, itu udah masuk semuanya bunda, include. Ya, satu rumah. Makanya saya bilang tadi, satu rumah 4 orang. Ya mohon maaf, anak 2.000, anak 2.000, ayah 3.000, istri 3.000. Mohon maaf, korbannya 1 ekor kambing, tapi pahalanya suami dapat, istri dapat, anak-anak dapat. Masya Allah. Bahkan bunda kalau niat, ya Allah, ini korban nilai pahalanya saya kasihkan juga kepada Ustadz Nanang, saya dapat. Saya dapat, Masya Allah. Tergantung innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah korban. Allahumma taqabbal qurban minni. Ya Allah, terimalah korban dariku, wa ahli, dan dari keluargaku, wa ummati, dan dari umatku. Kita dapat bunda pahalanya. Ya korban siapa? Rasul. Jadi 1 kambing sudah dapat seluruh keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi yang nangkep ya. Ini Ustaz mau nanya, kalau kita qobliyah itu boleh di rumah nggak, wajibnya ke masjid? Khususnya subuh gitu, kalau subuh saya tuh bangunin anak sampai bangun yang cowok, yang laki-laki gitu. Jadi saya kerjakan qobliyahnya di rumah, baru wajibnya ke masjid. Boleh Ustaz? Qobliyah, kalau qobliyah kan sebelum subuh. Ya, jadi boleh nggak dikerjakan di rumah? Jadi baru ke masjid, kan bangun gitu. Ya, terima kasih. Bismillah. Bunda yang dirahmati Allah, saya juga kalau qobliyah di masjid, apa aja di rumah. Baru kemudian setelah itu mohon maaf, bangunin anak-anak, setelah itu kita ke masjid. Tapi saya enak bunda. Ini cerita sama anak saya nih. Ya Masya Allah. Ya. Kalau saya sudah enak sama dia. Bangun, sudah azan. Ya. Oh, malus. Gak kelihatan di masjid, pulang habis sahur, langsung 3. Ya. Kemudian gak datang, habis satu kan mas. Jadi gitu bunda, jadi enak bunda. Saya sahur betul, begitu saya tahu di masjid lagi aja, ya. Artinya apa yang terjadi bunda? Cuma bilang, gak kelihatan di masjid, satu. Masya Allah. Dan qadarullah bunda yang dirahmati Allah, akhirnya yang di rumah pun mohon maaf, ya datang ke masjid. Ya, karena ada masanya bunda. Ya ada masanya kita gendong, ada masanya kita bongkong, ada masanya kita buka celananya tipis, ada masanya mohon maaf kita buduin, ada masanya bunda kita juga agak keras. Kalau anak emang keras bunda, nggak kelihatan di masjid, sama. Dan nggak main-main, nyambutnya bunda. Tapi yang dipilih nyambutnya bunda kemana sana. Bukan di sini, paling ya sekitar sini. Tapi ya sakit nggak mas? Sakit udah. Nah, jadi boleh bunda. Anak pribadi qobliyahnya saya di rumah. Kenapa saya pilih di rumah? Rumah juga butuh cahaya. Cahaya rumah kita salah satunya adalah ibadah kita. Ya, mohon maaf, rumah butuh cahaya. Kasih cahaya di rumah bunda kuat-kuat. Salah satunya cahayanya adalah sholat, haji, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Jadi qobliyahnya di rumah boleh? Boleh. Malah lebih bagus. Malah lebih bagus di rumah. Ya. Kalau laki-laki bagusnya sholat sunnahnya di rumah. Sholat wajibnya baru di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya bunda, karena waktu sangat terbatas. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah ya